Kembali lagi dengan Supercita, channel edukasi penuh sukacita. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menyikapi kesulitan hidup. Di sebuah desa kecil, di tepi lembah yang hijau, hiduplah seorang petani tua bernama Pak Wayan. Hari-harinya diisi dengan bekerja di sawah yang terhampar luas, sambil sesekali menyanyikan lagu-lagu lama. Kulitnya yang gosong terbakar matahari, dan keriputnya yang dalam, adalah saksi bisu dari tahun-tahun yang dihabiskannya di bawah terik dan hujan. Namun, hidup Pak Wayan tidak selalu mudah. Musim kering yang panjang seringkali membuat sawahnya kering kerontang. Dan ketika hujan datang, banjir seringkali menghancurkan apa yang telah ia tanam dengan penuh harapan. Tapi, dengan sabar ia terus bertahan. Hidup itu seperti musim, katanya, kadang kering, kadang basah, tapi akan selalu berputar. Suatu hari, seorang pemuda dari kota datang mengunjungi desanya. Pemuda itu penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran, terbebani oleh beban hidup yang tampaknya terlalu berat untuk dipikul. Melihat Pak Wayan yang tampak tenang meski di tengah kesulitan, pemuda itu bertanya, "Pak Wayan, bagaimana Anda bisa begitu tenang menghadapi semua kesulitan ini?" Pak Wayan tersenyum, matanya yang teduh menatap jauh ke kebunnya yang menghijau. Pak Wayan berkata, "Nak, di dalam hidup ini, kita tidak selalu dapat memilih apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menyikapinya. Seperti sawah ini, kadang kering dan kadang basah, tapi saya tetap menanam, karena saya percaya musim panen akan tiba." Kata-kata Pak Wayan menyentuh hati pemuda itu. Ia mulai menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan kesulitan, cara kita menyikapinya dapat membuat perbedaan yang besar. Seperti Pak Wayan yang tetap bersabar dan berharap di tengah guncangan hidup, pemuda itu pun belajar untuk lebih tenang dan sabar menghadapi hidupnya. Dari hari itu, pemuda itu sering datang ke desa untuk belajar tentang kehidupan dari Pak Wayan. Ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan untuk mengatasi kesulitan, tetapi juga dalam ketenangan dan kebijaksanaan, untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, dan untuk terus berusaha dengan penuh harapan. Seiring berlalunya waktu, pemuda itu, yang bernama Budi, menjadi semakin dekat dengan Pak Wayan. Setiap sore, setelah selesai membantu di sawah, mereka akan duduk di bawah pohon beringin tua, sambil menikmati secangkir teh hangat. Di tempat ini, banyak pelajaran hidup yang dibagikan Pak Wayan, bukan hanya tentang bertani, tapi juga tentang kehidupan itu sendiri. Pak Wayan sering berbicara tentang pentingnya kesabaran dan ketekunan. "Lihatlah pohon beringin ini," katanya, sambil menunjuk ke atas. "Butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh sebesar ini. Tidak ada yang instan dalam kehidupan, semua butuh proses dan waktu." Budi merenungkan kata-kata Pak Wayan. Ia mulai mengerti bahwa dalam masyarakat yang serba instan ini, kesabaran menjadi sesuatu yang langka dan berharga. Ia juga belajar tentang pentingnya bersyukur. Pak Wayan pernah berkata, "Kebahagiaan tidak datang dari memiliki banyak, tapi dari rasa syukur atas apa yang sudah ada." Suatu hari, desa itu dilanda badai besar. Angin kencang dan hujan deras menghantam desa, menyebabkan kerusakan di mana-mana. Sawah Pak Wayan pun rusak parah, tetapi yang lebih mengkhawatirkan, pohon beringin tua tempat mereka sering bercengkerama itu tumbang. Melihat pohon itu tumbang, Budi merasa sedih. Namun, Pak Wayan dengan tenangnya hanya tersenyum. "Nak, di dalam kehidupan, ada saatnya sesuatu harus berakhir agar yang baru dapat tumbuh," ujarnya bijak. "Pohon ini telah memberi kita banyak kenangan, tetapi sekarang waktunya untuk menanam yang baru." Dari situ, Budi belajar pelajaran lain yang berharga, yakni tentang penerimaan dan melepaskan. Bahwa dalam hidup, ada saatnya kita harus melepaskan hal-hal yang telah lama kita pegang erat, untuk memberi ruang pada hal baru yang mungkin lebih baik. Bersama mereka membersihkan reruntuhan dan menanam pohon baru di tempat pohon beringin tumbang. Budi menyadari bahwa setiap kesulitan yang dihadapinya adalah bagian dari proses kehidupan, sebuah siklus yang tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Di hari-hari berikutnya, Budi mulai mengerti bahwa setiap pengalaman hidup, baik pahit maupun manis, membawa pelajaran yang berharga. Ia belajar bahwa bukan hanya kesuksesan yang mendefinisikan seseorang, tetapi juga bagaimana cara seseorang bangkit dari kegagalan. Pak Wayan, dengan kebijaksanaannya, mengajarkan Budi tentang arti keberanian.
kata Pak Wayan di suatu pagi, saat mereka membetulkan atap rumah yang rusak akibat badai. Nak Budi, keberanian bukan tentang tidak merasa takut, keberanian adalah kemampuan untuk melangkah maju meski kita takut. Budi meresapi kata-kata itu. Ia mulai memahami bahwa keberanian sejati bukanlah tentang ketiadaan rasa takut, tetapi tentang kemampuan untuk beraksi meskipun ada ketakutan. Dengan semangat baru, ia membantu Pak Wayan tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menghidupkan kembali sawah yang rusak. Bersama-sama, mereka bekerja keras. Di bawah matahari yang terik dan hujan yang deras, mereka menanam kembali padi yang telah hilang. Pak Wayan mengajarkan Budi tentang berbagai teknik pertanian, dan bagaimana merawat tanaman dengan cinta dan perhatian. Budi merasa lebih dekat dengan alam, dan memahami pentingnya keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Hari-hari berlalu, dan sawah yang tadinya tandus perlahan-lahan kembali menghijau. Budi merasa ada kepuasan tersendiri, melihat hasil kerja kerasnya tumbuh dan berkembang. Dari Pak Wayan, ia belajar bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan hati yang tulus, akan membuahkan hasil, meskipun mungkin tidak langsung terlihat. Suatu malam, mereka duduk di bawah langit yang berbintang, menikmati keheningan malam setelah seharian bekerja. "Lihatlah bintang-bintang itu, Nak," kata Pak Wayan sambil menunjuk ke langit. "Mereka selalu ada di sana, meskipun terkadang kita tidak bisa melihatnya. Seperti harapan dalam hidup, selalu ada meskipun terkadang tersembunyi di balik awan." Budi memandang langit, merenungkan kata-kata Pak Wayan. Ia menyadari bahwa dalam setiap kesulitan yang dihadapi, selalu ada harapan dan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Ia merasa bersyukur telah bertemu dengan Pak Wayan, yang telah mengubah pandangannya tentang hidup. Di penghujung cerita ini, perjalanan Budi bersama Pak Wayan telah mengajarkan kepada kita tentang ketabahan, kebijaksanaan, dan arti sejati keberanian. Melalui tantangan alam dan pelajaran hidup dari Pak Wayan, Budi belajar untuk menghadapi kecemasannya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dari Pak Wayan, seorang petani tua yang hidup sederhana, Budi memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan diukur dari kekayaan material, melainkan dari ketenangan hati, kesabaran, dan kemampuan untuk selalu menemukan harapan dalam setiap kesulitan. Cerita ini meninggalkan pesan mendalam, bahwa kekuatan terbesar manusia terletak pada bagaimana bersikap positif atas setiap kesulitan, kemampuan untuk bangkit dari kegagalan, dan terus bertumbuh, tidak peduli seberapa keras tantangan yang dihadapi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.